warga menggeruduk Polsek Ijen dan membawa paksa Kapolsek Ijen, AKP Suherdi. Bahkan penahanan Kapolsek AKP Suherdi terjadi hingga malam hari. Warga juga memotong pohon dan menutup akses jalan menuju Kali Gedang. Forkopimda, Ketua DPRD, Kapolres, serta Dandim menemui warga untuk berdialog serta meminta Kapolsek untuk diperbolehkan pulang. Aksi ini dipicu usai salah seorang petani dibawa aparat kepolisian tanpa kejelasan. Warga diduga emosi dan meminta penjelasan ke Mapolsek. Kondisi saat ini Polsek Ijen dalam kondisi aman, masih terpantau terkendali. Untuk menuju kejadian masih kita dalami lebih lanjut karena kita takut salah prosesnya, jadi kita lakukan begitu. Untuk ya, saya berharap bisa menahan diri. Saya bisa cari solusi. Jadi sebenarnya Forkopimda, apa yang dilakukan oleh Forkopimda selama ini adalah mereka mencari solusi. Tidak mungkinlah kami, Pak Bupati, Wakil Bupati, lalu kemudian akan meninggalkan rakyat. Apalagi saya sebagai wakil rakyat. Tentu saya punya tanggung jawab, punya kewajiban mewakili rakyat. Petugas juga masih akan terus berjaga di kawasan Ijen hingga situasi benar-benar kondusif. Ada kembali di iNews Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, mobil minibus terbakar di ruas tol dalam kota arah Slipi menuju Tomang, Jakarta Barat. Minibus terbakar diduga akibat korsleting di bagian mesin. Awas jangan deket-deket Pak, bentuknya ledakan. Sejumlah petugas tol dan polisi patroli jalan raya berupaya memadamkan api yang membakar minibus di ruas tol dalam kota kilometer 11 arah Slipi menuju Tomang, Jakarta Barat. Namun api yang sudah membesar gagal dipadamkan dengan apar. Api padam setelah 2 unit damkar dari kantor Palmerah, Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari bagian mesin mobil. Tidak ada korban jiwa, pengemudi dan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Slipi menuju Tomang sempat tersendat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang pria di Condet, Jakarta Timur. Pelaku berdalih membela diri karena korban dan rekannya mengeroyok pelaku setelah kepergok jalan dengan pacar korban. Pelaku pembunuhan di Condet, Jakarta Timur dihadirkan dalam rilis yang digelar Polres Metro Jakarta Timur Selasa kemarin. Kasus berawal dari pelaku dan salah satu korban yang bertengkar setelah pelaku ketahuan jalan bareng pacar korban. Namun pelaku ternyata telah siapkan pisau untuk membela diri hingga berujung penikaman yang akibatkan tewasnya korban. Sementara rekan korban alami luka-luka. Dan yang pertama adalah si korban menghampiri si pelaku, memukul pipi sebelah kiri. Kemudian disambut oleh kawan daripada si korban yang dinyatakan meninggal dunia, memukul dengan helm ke arah kepala si pelaku. Dan pada saat itu sementara si pelaku sudah bersiap-siap diri membawa sangkurnya, dan pada saat helm tersebut dipukul ke arah kepala si pelaku, ditangkis tangan kiri oleh si pelaku, dan tangan kanan yang membawa sangkur menghampiri leher sebelah kiri. Sebelumnya jasad korban 20 tahun ditemukan terkapar di jalan di permukiman warga Jalan Raya Condet, Kerabat Jati, Jakarta Timur pada Senin malam. Korban tewas bersimbah darah akibat terkena tusukan senjata tajam di tubuhnya. Sementara rekan korban alami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Pelaku meminta maaf kepada keluarga korban. Dirinya hanya membela diri dari pengeroyokan yang dilakukan kedua korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Rio Manik,
iNews melaporkan. Geger pemirsa, jasad pria ditemukan terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa, Tangerang, Banten. Penuh luka lebam di tubuh korban diduga tewas dibunuh. Temuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa, Kabupaten Tangerang menggegerkan warga. Jasad pria tanpa identitas terbungkus plastik berukuran besar di semak-semak. Satreskrim Polresta Tangerang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Ditemukan luka lebam di jasad korban diduga akibat kekerasan. Pakaian korban dan sejumlah uang ditemukan. Dalam kondisi terbungkus ya, tadi kita lihat terbungkus. Itu beberapa bagian atau memang masih utuh satu bagian. Apakah ditutupi oleh yang masih kita lakukan penyelidikan dan kita juga belum bisa memastikan. Ya, kepastiannya kita belum bisa memastikan, intinya masih kita lakukan penyelidikan. Usai identifikasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk keperluan otopsi. Kasus penemuan mayat ini kini tengah didalami Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, dipicu penahanan seorang petani, puluhan warga geruduk Polsek Ijen dan mengeroyok Kapolsek di Bondowoso, Jawa Timur. Warga yang emosi juga menebang pohon di sepanjang jalan menuju Kali Gedang hingga memblokade jalan. Pemirsa, DPR RI resmi sahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP baru akan berlaku 2 Januari 2026. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Revisi KUHP resmi disahkan hari ini. Peresmian dilakukan pada sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025-2026. DPR tegaskan revisi KUHP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan KUHP yang baru saja disahkan akan berlaku pada 2 Januari 2006 mendatang. Berlakunya KUHP ini akan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang sudah lebih dahulu pengesahannya. Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum material dan formilnya itu dua-duanya sudah siap. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI klarifikasi atas informasi yang beredar terkait KUHP yang baru. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu ya syaratnya ini jauh lebih berat, ya. Jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. DPR menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini lebih berpihak kepada rakyat dan menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terdapat beberapa perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru disahkan hari ini. Di antaranya, terkait dengan aturan pemeriksaan. Dalam KUHP lama, pemeriksaan tersangka oleh penyidik tanpa ada kamera pengawas. Sementara dalam KUHP baru, pemeriksaan terhadap tersangka wajib direkam dengan kamera pengawas.
Rekaman tersebut tidak hanya digunakan dalam penyidikan, namun juga untuk pembelaan tersangka dan terdakwa di persidangan. Terkait penahanan, dalam KUHP lama, penyidik bisa melakukan penahanan hanya dengan 3 syarat, yakni apabila tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Sementara dalam KUHP baru, penyidik bisa melakukan penahanan jika memenuhi 8 syarat atau lebih sulit, yakni selain 3 syarat di KUHP lama, ditambah 5 syarat lain, yakni apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut, tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta, tersangka menghambat pemeriksaan, tersangka terancam keselamatannya, serta mempengaruhi saksi untuk berbohong.